Selamat berjumpa kepada para mahasiswa sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah metode studi pedesaan. Mudah-mudahan Anda masih mengingat materi-materi yang sudah kita bahas atau kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan kemarin. Nah, saudara, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas pokok tentang metode dalam studi-studi masyarakat pedesaan dan juga bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat. Karena waktu, maka dalam pertemuan ini saya hanya akan menjelaskan dua metode. Yang pertama yaitu analisis sosial dan rapid rural appraisal. Nah, saudara barangkali sudah pernah mendengar konsep dari analisis sosial atau sering disingkat ANSOS. Ini satu metode dalam melakukan pengenalan terhadap aspek-aspek sosial. Analisis sosial merupakan satu upaya untuk menganalisis atau memahami sesuatu keadaan atau masalah sosial secara objektif. Kalau kita bicara masalah sosial, maka itu pasti kita bicara tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Manusia yang berada pada satu desa atau ke satu wilayah tertentu tentu memiliki sejumlah kebiasaan-kebiasaan, juga terikat pada budaya-budaya tertentu, tapi juga ada soal-soal yang mengitari kehidupan manusia. Nah, metode analisis sosial juga merupakan satu skema tentang interaksi antara faktor dalam rangka memecahkan masalah. Artinya ketika kita ingin menganalisis atau memahami satu isu sosial atau isu yang terkait dengan keberadaan suatu masyarakat, maka kita harus melihat apa faktor-faktor yang mengitarinya, yang mempengaruhi atau dipengaruhi dari satu isu sosial. Nah, ini dipandang penting dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Metode analisis sosial juga sebagai sebuah upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi sosial, hubungan struktural, kultural, dan juga historis, sehingga memungkinkan kita menangkap dan memahami realitas yang dihadapi masyarakat. Jadi dari definisi ini kita melihat bahwa ada satu upaya yang penting atau usaha yang penting dari seorang analis untuk memperoleh informasi atau gambaran yang lebih utuh tentang hal-hal seperti situasi sosial, jadi keadaan masyarakat, keadaan orang-orang yang diami satu desa, satu wilayah tertentu. Juga menyangkut hubungan struktural, di struktur atau organisasi yang mewadahi keberadaan masyarakat, lalu bagaimana pola hubungannya, apakah organisasi
yang bersifat adatia, organisasi adat, atau organisasi-organisasi yang bersifat kemasyarakatan, maupun organisasi pemerintahan. Kemudian dari segi kultur, dari segi budaya, apa yang menjadi tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan di berbagai bidang kehidupan bisa dipotret. Kemudian dari segi historis, satu masyarakat yang mendiami satu wilayah, itu mereka sejak kapan mendiami wilayah itu? Apakah mereka punya cerita-cerita yang menghubungkan mereka dengan masyarakat yang lain, di tempat yang lain, pada suku tertentu, katakanlah. Nah, itu bisa diperoleh dari metode analisis sosial. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai situasi sosial suatu masyarakat. Kita ingin mendapatkan apa sesungguhnya yang terjadi dalam suatu masyarakat. Masyarakat itu mereka tidak saja hadir secara fisik, tapi juga aktivitas-aktivitas yang menunjukkan bahwa mereka itu ada. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan kehidupannya, tapi juga mengembangkan kehidupan mereka dalam berbagai segi, dalam berbagai bidang. Kedua, mempelajari struktur sosial, mendalami fenomena-fenomena sosial, kaitan-kaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama. Jadi struktur sosial itu menuju kepada satu pola hubungan, ya. Jadi individu-individu maupun kelompok yang ada dalam masyarakat itu bagaimana mereka terhubung satu dengan lainnya. Apakah ada struktur, ada pola yang memperlihatkan bahwa mereka itu punya hubungan yang sangat dekat. Apakah itu hubungan secara kultur, ataukah hubungan dari segi pemerintahan secara formal, atau dari segi keagamaan misalnya. Nah, itu bisa dilihat struktur kepatuhan mereka kepada pimpinan-pimpinan dalam masyarakat juga bisa dilihat. Mereka lebih mendengar siapa? Mengapa mereka harus mendengar? Gitu ya. Apa yang mengikat? Nah, kita juga mendalami fenomena-fenomena sosial. Apa saja perilaku-perilaku masyarakat yang sering nampak? Apakah lebih banyak diakibatkan oleh apa yang menjadi keseharian masyarakat setempat, atau tradisi-tradisi masyarakat setempat, ataukah ada hubungan dengan pengaruh dari lingkungan eksternal atau lingkungan luar? Apakah ada hubungan yang penetrasi, pengaruh atau penetrasi teknologi informasi dan seterusnya? Apakah ada hubungan dengan konektivitas, keterhubungan yang sudah terbangun antara masyarakat desa itu dengan masyarakat di luar desa itu, atau masyarakat kota misalnya? Apa kaitannya dengan aspek politik, pemerintahan, maupun kekuatan-kekuatan politik yang ada di wilayah itu? Ekonomi, aktivitas seperti apa yang sering mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari segi budaya dan dari segi agama. Kemudian yang ketiga, memahami sejauh mana terjadi perubahan sosial, bagaimana institusi sosial yang menyebabkan masalah-masalah sosial dan juga dampak sosial. Untuk memberi batasan terhadap bagaimana ansos ini bekerja atau beroperasi, kita perlu tahu ruang lingkupnya.
Secara umum, objek sosial yang dapat kita analisis itu antara lain masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pelacuran, ya, pengangguran, kriminalitas. Nah, ini masalah-masalah yang sering muncul. Ini ada hubungan dengan perilaku sosial atau perilaku masyarakat. Lalu sistem sosial seperti tradisi, usaha kecil atau menengah. Ini terkait dengan bidang ekonomi, sistem pemerintahan, sistem pertaniannya. Lalu lembaga-lembaga sosial seperti sekolah, layanan rumah sakit, lembaga pedesaan. Kalau di desa ya tentu tidak ada rumah sakit ya. Barangkali yang ada adalah puskesmas ataukah pustu, gitu ya. Jadi pusat layanan kesehatan pembantu ya, pembantu puskesmas. Atau posyandu misalnya untuk layanan anak-anak. Lalu kebijakan-kebijakan publik seperti dampak bantuan sosial ya. Lagi sekarang dengan musim atau era pandemi ini banyak sekali bantuan sosial. Lalu dampak program Desa KB, pemerintah biasanya juga punya program Desa KB atau desa wisata, gitu ya, atau desa budaya, macam-macam ya. Nah, langkah-langkah melakukan ansos, yang pertama saudara perlu memilih dan menentukan objek analisis. Apa yang mau dianalisis harus tentukan. Apakah berkaitan dengan persoalan kemiskinan, ataukah berhubungan dengan pengangguran, atau berhubungan dengan persoalan kekerasan, atau misalnya soal-soal tanah ya, jadi persengketaan tanah, atau konflik tanah ya, kepemilikan, bisa juga. Atau soal-soal aktual, misalnya bagaimana masyarakat merespon pandemi COVID. Ini juga ada hubungan dengan perilaku sosial. Kemudian saudara harus merumuskan masalah, supaya masalah itu dapat dipecahkan, atau objek itu dapat dipahami, dapat dianalisis dengan baik, maka saudara perlu merumuskan masalah. Supaya membantu saudara merumuskan dalam kalimat tanya. Lalu yang ketiga, pengumpulan data dan informasi. Harus turun ke lapangan. Saudara harus berhubungan dengan sumber-sumber data dan informasi. Identifikasi dan analisis masalah. Nah, ini setelah data dan informasi terkumpul, saudara sudah harus mengolah data, ya, memilah data mana itu berkaitan dengan aspek mana yang mau dicari tahu. Bisa juga saudara analisis dengan teori-teori yang relevan. Lalu merumuskan rencana tindak lanjut. Sering disebut dengan RTL ya. Lalu menarik kesimpulan. Apa kesimpulan saudara terhadap satu kondisi sosial atau permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat? Ini sebuah ilustrasi untuk saudara dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, saudara memilih dan menentukan objek analisis. Ini ilustrasi bagi saudara pencegahan COVID-19 berbasis masyarakat di desa X. Jadi masyarakatlah yang melakukan upaya pencegahan ya, bukan pemerintah atau pihak eksternal, masyarakat desa. Masalahnya dirumuskan seperti ini. Bagaimana pencegahan COVID-19 berbasis masyarakat? Ini rumusan umumnya. Rumusan khususnya, bagaimana dari segi organisasinya.
Jadi, apakah ada organisasi yang dibuat atau apa organisasi yang melaksanakan atau mewadahi upaya-upaya pencegahan COVID di masyarakat. Bagaimana program dan kegiatannya? Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Bagaimana anggarannya? Dari mana sumbernya? Ya, ini karena berbasis masyarakat, tentu saudara harus bisa menemukan sumber penganggaran atau pembiayaan yang masuk dari masyarakat. Bagaimana mekanisme kerja dari organisasi yang diserahi tugas untuk melakukan upaya pencegahan COVID. Nah, bagaimana kemitraannya? Apakah ada mitra-mitra juga yang diajak untuk membantu? Lalu rumusan yang kedua, bagaimana modal sosial bekerja dalam pencegahan COVID-19. Jadi, Anda harus bisa menemukan apa saja modal sosial ya, atau sosial kapital yang teranyam atau nampak dalam upaya-upaya pencegahan COVID-19. Saudara harus bisa menemukan ini, tentu harus dicari teori-teori dahulu, apa itu sosial kapital, apa itu modal sosial. Langkah ketiga, mengumpulkan data dan informasi. Nah, saudara harus mengumpulkan data, bisa menggunakan dokumentasi, dokumen-dokumen pihak yang melaksanakan upaya-upaya pencegahan bisa diambil. Kemudian juga wawancara ya, ini minimal 2. Bisa saudara tambah lagi misalnya observasi misalnya. Tentu metode pengumpulan data itu dipilih disesuaikan dengan karakteristik informasi atau data yang mau dihimpun dan juga kondisi masyarakat. Langkah keempat, identifikasi dan analisis masalah. Ya, gunakan teori-teori yang relevan. Nah, saudara harus bisa mengidentifikasi dan menganalisis sejumlah masalah tadi yang sudah dirumuskan. Dari segi organisasi gimana? Apa namanya organisasinya? Strukturnya seperti apa? Ada uraian tugas atau tidak? Siapa yang angkat organisasi itu? Berapa lama bekerja? Kemudian programnya. Nah, bagaimana mereka merencanakan program? Bagaimana melaksanakan? Bagaimana melakukan evaluasi? Lalu anggarannya, dari mana sumbernya, berapa besar ya? Digunakan untuk apa saja? Lalu cara kerja organisasi ini atau tim. Lalu mitra-mitra yang mereka ajak seperti apa. Nah, lalu yang kedua, modal sosial bekerja dalam pencegahan COVID. Nah, sudah harus bisa menemukan ada modal sosial apa saja dan seperti apa bentuknya. Lalu saudara merumuskan rencana tindak lanjut. Setelah data ditemukan, apa rencana tindak lanjut? Bagi masyarakat apa? Pemerintah setempat apa? Bagi pihak pemuka agama atau gereja seperti apa? Nah, ini kan pihak-pihak ini kan ada dalam satu masyarakat atau di satu wilayah pedesaan. Lalu menarik simpulan. Apa simpulan Anda tentang aspek organisasinya, programnya, anggarannya, mekanisme kerja, kemitraan, dan unsur-unsur modal sosial yang muncul? Apa saja? Misalnya kerjasama, ya, ada komunikasi, ada saling menolong ya, atau tolong menolong, gitu ya. Nah, itu contoh-contoh unsur-unsur modal sosial yang bisa muncul, katakan. Ya. Metode yang kedua, saudara, ini rapid
rural appraisal. Nah, ini satu metode analisis yang saya kira bagus juga. Metode RRA atau metode penilaian pedesaan yang cepat, ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Ini bertujuan untuk menggali sebanyak mungkin informasi tentang kondisi desa secara cepat yang dilakukan oleh orang luar dan sangat sedikit melibatkan masyarakat setempat. Jadi, kalau saudara sudah ke masyarakat, lalu sampai di kantor desa, atau saudara kebetulan bertemu dengan orang-orang desa, aparatur desa, saudara berdiri di bawah pohon, saudara bisa menggunakan ini, Rapid Rural Appraisal. Jadi, memotret juga menilai situasi desa secara cepat menggunakan metode ini. Prinsip metode ini adalah prinsip RRA. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas. Dari segi waktu, tempat, dan biaya, juga orang bisa lebih efisien. Tidak membutuhkan waktu yang direncanakan sebelumnya atau waktu yang harus benar-benar khusus. Tidak membutuhkan biaya yang besar, bahkan tidak ada biaya. Tidak harus membutuhkan tempat yang khusus. Bisa, di mana saja bisa dilakukan. Bapak mahasiswa dong masih datang. Tunggu. Bapak kasih kuliah. Tunggu sedikit. Ya, kita lanjut karena ada tamu yang datang. Kemudian dari segi efektivitas, ya tentu bisa dijamin dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas tadi, tapi bisa menjamin hasil yang maksimal. Tidak bias. Tidak bias artinya, saudara kalau mau memotret atau menganalisis satu objek, maka tidak lari kemana-mana. Tidak menyinggung hal-hal yang tidak ada kaitan dengan apa yang mau saudara potret, saudara tanyakan. Misalnya saudara mau bertanya tentang atau menggali tentang peta desa, ya, maka saudara tidak ngelantur kemana-mana. Misalnya menggali dari aspek tradisinya atau kebiasaannya, dari segi persepsi masyarakat itu nanti. Kemudian dari segi prinsip yang ketiga, triangulasi sumber informasi. Nah, triangulasi sumber informasi ini menjadi penting. Saudara bisa meng-cross check informasi yang saudara dapatkan dari 1-2 sumber dengan sumber yang lain. Jadi triangulasinya triangulasi sumber. Ya. Lalu belajar dari dan bersama-sama dengan masyarakat. Jadi Anda harus mengupayakan agar kegiatan memetakan desa tadi atau membuat peta desa tadi itu sebagai bagian dari kegiatan bersama. Jadi masyarakat pun berkepentingan dengan kegiatan membuat peta desa itu. Lalu yang terakhir, belajar cepat melalui eksplorasi. Jadi prinsipnya harus cepat. Kalau prosesnya ini sangat lama, maka tidak sesuai dengan prinsip cepat itu, ya. Jadi cepat, tetapi kita bisa menggali hal-hal yang penting, informasi-informasi yang penting untuk diperlukan dalam kegiatan pemetaan wilayah. Nah, ini satu ilustrasi tentang
metode RRA, membuat peta desa. Jadi saudara bisa menggambar di karton atau menggambar di kertas yang saudara sediakan sebelumnya, atau bahkan ini di tanah sekalipun bisa ya. Hanya kelemahannya kalau di saudara gambar di tanah, ini kan tidak bisa dibawa kemana-mana ya. Tidak ada bukti karena bisa hilang. Tapi bisa saudara gambar di karton saja. Jadi Anda bertanya, kita bisa mulai dengan membuat peta desa. Desa ini sebelah timur perbatasan dengan desa mana? Atau perbatasan dengan apa? Jadi, saudara memastikan sekarang kita ada di mana posisinya? Oh, kita ada di misalnya di kantor desa. Oke. Sebelah barat perbatasan dengan apa? Misalnya jalan. Utara dengan desa apa? Desa air. Selatan dengan apa? Misalnya sungai. Oke, sekarang kita di kantor desa. Ada sekolah di sini. Apa sekolahnya? SD. SD-nya ada di mana? Ya. Oke, SMP tidak ada, lagi SMA ya. Ada puskesmas atau pustu. Oh, di sebelah timurnya lagi sekolah, misalnya di sini. Lalu ada tidak rumah ibadat? Tuh ada gereja, ada masjid. Di mana? Oh, depannya, depan kantor desa. Kemudian ada sarana komunikasi, oh ada misalnya tower ya, yang dibangun oleh Telkomsel. Lalu ada tidak kebun atau lahan yang masyarakat sering mengolahnya, mengerjakan sebagai satu tradisi, satu kebiasaan sehari-hari. Oh, di ujung sebelah timur ya. Misalnya. Jadi ini bisa dibuat dalam waktu yang singkat. Jadi dalam waktu yang sangat singkat, bisa 10-15 menit, peta ini sudah selesai. Ada sungai di sini sebelah baratnya ada jalan, kemudian utaranya ada desa R, lalu timurnya ada desa S misalnya. Tapi di utara juga berbatasan dengan desa T misalnya. Nah, ini ilustrasi saudara bisa memfasilitasi masyarakat untuk membuat peta dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Bahkan sumber daya yang terbatas sekalipun bisa. Baik, saya kira itu materi kita hari ini. Nanti untuk tugas bagi saudara membuat ansos, silakan saudara mencari isu, tapi mengikuti langkah-langkah yang sudah kita pelajari. Terima kasih, sampai jumpa.